Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darujah. Ya, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana menjemput jodoh. Ya, tema ini cocok untuk teman-teman yang saat ini sedang berkeinginan untuk menjemput jodohnya, ya, berkeinginan untuk berkeluarga, ya, membangun rumah tangga dengan seseorang yang teman-teman cintai, gitu ya. Nah, di sini saya akan sharingkan tentang pengalaman saya dulu ya, bagaimana saya menjemput jodoh saya hingga saat ini sudah 10 tahun ya kami menikah. Nah, jika ada teman-teman yang merasakan menjemput jodoh itu lumayan kesulitan gitu ya, menunggunya lumayan lama gitu, itu juga dulu saya alami ya. Dulu saya tidak berprinsip untuk tidak berpacaran ya, karena saya pengen fokus pada belajar gitu, sehingga saya tidak kepikiran untuk memiliki pacar dan sebagainya. Maka saya waktu itu kalau pingin menjalin cinta ya nanti setelah ketemu menikah gitu. Nah, karena saya memiliki prinsip itu, maka saya sepanjang masa muda saya dulu gitu ya, saya tidak pernah menjalin hubungan dengan siapapun ya. Setelah saya lulus, saya harapannya akan langsung ketemu sosok pria yang saya cintai dan dia juga mencintai saya gitu ya. Akhirnya nanti kami akan menikah gitu. Ternyata setelah saya lulus kuliah, sosok tersebut tidak kunjung datang ya. Saya menunggu lumayan lama ya, dari lulus sampai saya menikah mungkin ada 7 tahun atau 8 tahun gitu ya. Lah, di situ saya merasa kenapa jodoh saya itu jauh gitu. Jodoh saya kok entah di mana, jodoh saya kok rasanya sulit sekali untuk ditemukan. Saya melihat kakak-kakak saya gitu ya, mereka menemukan jodohnya itu mudah gitu ya. Walaupun kakak-kakak saya juga memiliki prinsip yang sama dengan saya, yaitu tidak berpacaran gitu. Tetapi mereka menemukan jodohnya itu mudah, cepat gitu ya, dan cocok gitu. Tetapi saya sendiri berbeda, saya merasa menjemput jodohnya itu lama gitu. Tetapi saat itu saya memiliki keinginan yang kuat gitu ya, bahwa saya memang memiliki harapan untuk bisa bertemu dengan sesosok pria yang akan menjadi pendamping hidup saya sepanjang hidup saya gitu. Nah, akhirnya saya mempelajari bagaimana sih menjemput jodoh yang terbaik itu seperti apa gitu. Yang selama ini saya menganggap yang namanya jodoh itu mudah gitu ya. Saya semakin lama karena kelamaan menunggu gitu ya, kelamaan tidak bertemu-temu dengan jodoh. Akhirnya karena saya memiliki keinginan untuk menikah, maka saya mempelajari bagaimana sih untuk menjemput jodoh saya. Nah, maka dari itulah saya di sini akan sharingkan apa yang dulu pernah saya lakukan. Mudah-mudahan buat teman-teman yang saat ini sedang menunggu jodohnya atau sedang menjemput belahan jiwanya gitu ya, bisa diterapkan dan mudah-mudahan segera bertemu ya dengan kekasih hatinya. Yang pertama tentu saja niat ya. Jadi kita memiliki niat yang teguh, kita memiliki niat yang kokoh gitu ya, bahwa kita memang ingin menikah. Ya, kita menikah untuk menjalankan separuh agama gitu ya, untuk menjadikan pernikahan kita itu lahan ibadah gitu, menjadikan juga kebutuhan alamiah kita sebagai manusia itu terpenuhi dengan jalan yang halal gitu. Nah, itu kita kuatkan dulu. Kita memang naluriahnya manusia itu memang ingin berpasang-pasangan gitu ya. Nah, jadi kita niatkan bahwa kita ingin menikah dan kita yakin bahwa kita akan memiliki jodoh yang memang ditakdirkan untuk kita. Jadi keyakinan kita itu juga penting ya. Kita memiliki keyakinan bahwa kita akan bertemu dengan jodoh kita. Dengan kita memiliki niat yang yakin gitu ya, mudah-mudahan itu akan memperkuat diri kita untuk tidak menyerah, untuk tidak putus asa gitu ya. Tetap memiliki niat yang teguh sampai benar-benar si sosok yang kita harapkan itu datang. Terus yang kedua, kita memperluas pergaulan. Ya, ini penting sekali karena di zaman sekarang orang itu mungkin sekarang ada ya yang biro perjodohan dan sebagainya, masih ada tentunya.
Tetapi jika teman-teman ingin meniatkan untuk menikah, ini tidak ada salahnya untuk dilakukan gitu. Nah, memperluas pergaulan ini sangat bermanfaat gitu ya, karena kita akan bertemu dengan orang-orang baru ya. Misalnya saya dulu itu setelah lulus kuliah tinggal di desa ya, berwirausaha sendiri di desa gitu. Itu jika tidak memperluas pergaulan ya tidak akan bertemu dengan orang baru. Teman-teman kuliah sudah entah di mana ya, teman-teman organisasi juga entah sudah ada di mana, saya nggak tahu gitu ya. Nah, dengan kita memperluas pergaulan, kita tuh akan tetap bertemu dengan orang-orang baru. Siapa tahu dengan kita bertemu dengan orang baru, disitulah ada jodoh kita. Jika saya dulu tidak memperluas pergaulan ya, misalnya hanya antara tempat usaha saya dengan pasar gitu ya, bolak-balik tiap hari itu aja gitu, ya mungkin saya tidak akan bertemu dengan suami saya saat ini gitu. Tetapi saya dulu selain saya berwirausaha, saya memperluas pergaulan dengan belajar ikut training di sana di sini, ikut event organizer, ikut wirausaha, pelatihan wirausaha ya, ikut macam-macam. Jadi saya tidak cupu ya, tidak hanya ada di kampung saja, itu enggak. Nah, disitulah saya merasa saya memiliki kembali banyak teman dan orang-orang baru gitu. Nah, ketika kita memiliki pergaulan yang luas, kita jadi memiliki banyak kemungkinan. Barangkali disitulah ada satu sosok yang akan menjadi jodoh kita nantinya. Terus yang ketiga, kita mempersiapkan diri atau memantaskan diri gitu ya. Nah, sebagai perempuan tentu saja saya dulu memantaskan dirinya dengan mempersiapkan diri saya sebagai seorang istri. Ya, sebagai seorang yang akan mendampingi suami saya gitu. Misalnya saya ini orangnya tidak rapih ya, tidak rajin yang bersihan gitu ya, enggak. Rumah saya itu kadang berantakan, apalagi dulu gitu ya, benar-benar tidak saya urus gitu. Yang penting saya ketika keluar itu rapi gitu, tetapi di dalamnya itu amburadul. Nah, saya ketika memiliki keinginan yang kuat untuk menikah, saya coba memperbaiki itu. Saya merapikan kamar, saya merapikan rumah, saya merapikan lemari dan sebagainya. Bahkan saya menyisihkan tempat di lemari saya. Nanti ketika saya sudah punya suami, ini loh bajunya suami saya mau taruh di sini gitu. Kasur saya juga saya siapkan yang lebih bagus gitu ya. Saya beli kasur baru untuk mempersiapkan nanti kalau saya punya suami, suami saya tidur di sini tuh nyaman gitu. Itu saya siapkan. Itu saya lakukan ya agar saya memasukkan ke dalam alam bawah sadar saya bahwa saya itu sudah siap menikah. Saya layak untuk menjadi seorang istri. Nah, itu saya lakukan. Rumah juga saya bersihkan ya. Lebih mendandani diri saya sendiri gitu ya. Biasanya dari dulu saya sebenarnya orangnya rapih, untuk pakaian itu rapi gitu ya. Tapi ketika saya ingin menikah, saya lebih lagi untuk merawat diri itu saya lebih ditingkatkan lagi gitu. Apa yang kurang itu saya benahi, termasuk misalnya pergi ke salon dan sebagainya itu saya lakukan. Nah, buat teman-teman cowok ya laki-laki gitu ya, mungkin mempersiapkan dirinya, mempataskan dirinya ya dengan menyiapkan nafkahnya bagaimana gitu ya. Jangan cuma keinginan untuk menikah saja tapi tidak memiliki modal untuk menikah gitu ya. Ya, dengan teman-teman berusaha bekerja, menghasilkan uang ya, mendapatkan rezeki, itu juga sebuah sarana untuk memantaskan diri. Jadi ketika nanti teman-teman memiliki istri itu ada yang bisa untuk memberikan nafkah kepada istri. Ini dari sisi laki-laki ya. Meskipun saat ini perempuan juga rata-rata ya itu memiliki penghasilan sendiri. Tetapi ini dulu yang saya lakukan seperti itu. Jadi sarana untuk kita memantaskan diri ya, kita sebagai istri mau bagaimana gitu. Atau mungkin yang teman-teman yang cowok, saya sebagai suami mau menjadi suami yang seperti apa. Nah, itu dipantaskan, dilayakkan dan dipersiapkan. Terus yang keempat, sadari bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kita kadang memiliki kriteria yang terlalu tinggi ya, sehingga itu barangkali bisa menjauhkan kita dari jodoh kita ya. Ketika kita sudah ada rasa suka gitu ya, kita
mungkin kagum atau mungkin kita hormat gitu ya, dan ternyata orang itu juga memberikan sinyal yang sama gitu ya, tidak ada salahnya kita menerima itu, meskipun kita harus juga teliti gitu ya, karena zaman sekarang di dunia online banyak sekali orang yang menjalin hubungan, yaitu akhirnya mereka malah tertipu gitu ya. Tetapi insya Allah kalau kita memang niat untuk menikah, berniat untuk ibadah gitu ya, berniat untuk menjalankan perintah Allah gitu ya, insya Allah kita tidak akan ketemu dengan orang yang macam-macam ya, kecuali orang-orang yang niatnya memang hanya untuk senang-senang, ya bisa jadi mereka akan tertipu. Ketika kita niatnya memang lurus gitu ya, lillahi ta'ala, insya Allah kita bertemu dengan orang yang lurus juga gitu. Nah disinilah kita perlu sadari, memang tidak ada orang yang sempurna dan tidak ada orang yang tepat untuk kita. Kadang kita, wah saya maunya yang begini gitu ya, akhirnya kita ragu-ragu terus, sama ini ragu-ragu, sama itu ragu-ragu, sama yang lain ragu-ragu. Itu yang membuat kita jadi bisa jodohnya semakin lama gitu ya. Jadi ketika kita sudah ada, biasanya kasih sayang atau cinta itu kan kalau memang sudah jodoh itu ditumbuhkan oleh Allah di dalam hati kita ya. Meskipun kita tahu kekurangan dia gitu ya, kita bisa menerimanya. Nah, ketika kita meski memakai naluri kita, memakai insting kita, saya itu beneran nih cocok apa enggak dengan dia gitu ya. Itu sebenarnya sudah ada jawabannya sudah ada di hati kita masing-masing. Nah, ketika kita bisa memakai naluri kita ya, mudah-mudahan kita jadi yakin, oh ini saya mantep nih bersama yang si A misalnya. Itu kita jadi mantep, tidak ragu-ragu dan kita tidak banyak memilih gitu. Terus yang kelima, penting juga ini untuk kita merilis sabotase yang ada di dalam diri kita. Kadang-kala kita mungkin secara sadar itu berkeinginan untuk menikah, tetapi di alam bawah sadar kita sebenarnya keinginan itu disabotase sendiri gitu. Ada sesuatu di dalam alam bawah sadar kita yang menghambat, sehingga keinginan atau cita-cita kita yang luhur untuk menikah itu tidak kunjung terjadi. Nah, sabotase ini macam-macam ya. Ada yang inginnya memiliki tabungan sekian dulu baru menikah, ada yang sebenarnya di dalam bawah sadarnya itu ada sesuatu yang ingin diraih dulu sebelum benar-benar ingin menikah gitu. Jadi di sadarnya memang tampaknya itu berkeinginan menikah, tetapi di alam bawah sadarnya sebenarnya dia belum ingin menikah. Ini yang bisa mensabotase seseorang untuk segera menikah. Termasuk saya dulu, rasanya saya itu ingin menikah, tetapi setelah ditelusuri sampai dalam gitu ya, saya sebenarnya belum siap untuk menikah ya. Saya masih harus pengen ini, pengen itu ya, ingin melakukan ini, melakukan itu banyak gitu, dan memang jadinya belum menikah gitu. Setelah saya bisa merilis semua sabotase di alam bawah sadar itu, alhamdulillah ketemu, dan ketika sudah bertemu dengan jodoh saya itu waktunya itu cepat gitu, tidak perlu menunggu lama untuk sampai hari H pernikahan. Jadi saya merasa kalau sudah jodoh itu jalannya dipermudah ya. Kalau jalannya sulit gitu ya, barangkali memang belum berjodoh. Kalau memang kita sudah ketemu dengan jodoh kita, dilalah itu semuanya itu mudah, ketemunya mudah, hubungan dengan calon mertua mudah, hubungan dengan saudara-saudara mudah gitu ya, sampai ke acara hari H pun mudah. Itu mungkin ya yang disebut jodoh itu seperti itu. Ketika kita sudah memang itu jodoh kita, segalanya akan dipermudah. Jadi teman-teman penting juga untuk menelaah ke dalam diri masing-masing, apa sih barangkali ada sabotase di dalam diri yang membuat jodoh itu jadi jauh, yang menghambat bertemunya dengan jodoh kita gitu. Itu bisa jadi ini ditelusuri lagi, kita benar-benar sudah berkeinginan menikah atau itu hanya baru keinginan sadar saja, sementara di alam bawah sadar masih banyak keinginan-keinginan lain yang sebenarnya akhirnya ya menghambat keinginan untuk menikah itu. Terus yang terakhir tentu saja doa ya. Segalanya ini kita hanya menjadi lakon ya, sutradaranya tetap yang maha kuasa, sehingga kita apapun keinginan kita ya, kita doakan kepada yang maha kuasa bahwa kita memang ingin
menikah dan kita meminta untuk diberikan petunjuk, diberikan jalan yang terbaik, diberikan seseorang yang terbaik. Doa ini sebagai kesungguhan kita bahwa kita memang serius untuk ke sana gitu. Sehingga mudah-mudahan dengan kita berdoa Allah melihat bahwa kita memiliki kesungguhan itu sehingga kita diberikan jalan keluarnya. Mungkin demikian apa yang bisa saya sharingkan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di kesempatan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.